Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fid din, at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kitab Matan Ad-Durarul Bahiyah fil Masail al-Fiqhiyah karya al-Imam al-Allamah Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah taala. Kita masih pada babul wudu, pada pasal yang terakhir, yaitu tentang nawaqidul wudu. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa yantaqidul wudu'u bima kharaja min al-farjain min ainin aw rihin. Wudu itu batal dengan apa yang keluar dari dua kemaluan, min ainin aw rihin, apakah itu berupa ain ataukah angin. Wa bima yujibul ghusla, dan apa yang mewajibkan mandi juga membatalkan wudu. Wa naumil muttaji, wa naumil muttaji, dan tidur orang yang berbaring itu juga membatalkan wudu. Baik, kita sudah jelaskan sampai di sini. Iya. Kita murajaah dulu. Perkataan muallif rahimahullahu taala, wa yantaqidul wudu bima kharaja minal farjain. Wudu itu batal karena sesuatu yang keluar dari dua kemaluan. Apakah secara mutlak atau bagaimana? Apakah secara mutlak semua yang keluar dari dua kemaluan membatalkan wudu atau bagaimana? Yang biasa keluar, yang biasa keluar darinya. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Karena tidak ada dalilnya yang secara sharih mengatakan bahwa semua yang keluar dari dua kemaluan itu membatalkan wudu. Tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya dalil satu persatu bahwa yang biasa keluar dari dua kemaluan itu membatalkan wudu. Contoh dalilnya apa? Kencing sama tinja. Dalilnya? Dalilnya la yaqbalullahu, sampai situ saja. Salat ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Sampai situ saja. Faqala, ada yang melanjutkan dalilnya? Oke. Fusa wa durat. Kalau lafaz hadisnya, faqala rajulun minal Hadramaut, ya Abu Hurairah, mal hadath? Karena sudah dilewati dalam Tafsir Al-Alam. Seorang laki-laki dari Hadramaut bertanya kepada Abu Hurairah, apa itu hadath? Lalu beliau mengatakan, fusa wa durat, kentut yang bersuara maupun yang tidak bersuara. Baik. Kalau begitu mencakup semua yang keluar dari dua kemaluan yang lebih berat dari kentut. Kentut itu sudah paling ringan. Kalau begitu yang lebih berat, maka lebih layak lagi untuk dikatakan sebagai pembatal wudu. Baik. Kemudian, wa bima yujibul ghusla. Di antara yang membatalkan wudu yang kedua, semua yang mewajibkan mandi. Semua yang mewajibkan mandi. Contohnya apa? Jima. Contoh lain? Apa? Mimpi keluar mani. Iya. Masuk yang pertama dan kedua sekaligus. Mimpi basah, keluar mani, masuk yang pertama dan kedua sekaligus yang ketiga. Kan? Baik. Kemudian kata beliau, wa naumul muttaji, tidur sambil berbaring. Apa yang membatalkan wudu? Yang rajih seperti apa? Tidur sampai terlelap, sampai hilang kesadaran. Baik. Naumul mustaghrib. An-naum al-mustaghrib, tidur sampai benar-benar dia tidak tahu yang zahir maupun yang batin. Baik. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu taala, wa aklu lahmil ibil wal qai'i wa nahwi wa masjid zakar, dan makan daging onta, demikian pula juga muntah dan sejenisnya, wa masjid zakar, dan menyentuh kemaluan. Baik, ini 3 pembatal wudu yang tersisa. Yang keempat, makan daging onta. Ini berdasarkan hadis-hadis yang sahih, di antaranya disebutkan oleh Asy-Syarih
ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ana tawadda'u min luhumil ibil?" Apakah kita harus berwudu karena makan daging onta? Qala na'am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Hadis dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Samurah. Baik. Demikian pula dalam lafaz yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tawadda'u min luhumil ibil." Diperintah, berwudulah kalian karena makan daging onta. Wala tatawadda'u min luhumil ghanam. Dan tidak perlu berwudu karena makan daging kambing. Wa sallu fi marabidil ghanam wala tusallu fi mabarikil ibil. Salatlah kalian pada tempat-tempat kambing, tempat berkumpul mereka, namun jangan salat pada tempat menderumnya unta. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Maka ini hadis jelas bahwasanya makan daging unta merupakan salah satu pembatal dari pembatal wudu. Baik. Kemudian yang berikutnya wal qai'u, dan muntah. Berdasarkan hadis yang disebutkan oleh Asy-Syarih, annahu qa'a fatawadda, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam muntah kemudian beliau berwudu. Namun hadis ini andaikan sahih tidaklah sampai menunjukkan batal wudu. Sebab di dalam kaidah al-aslu fil fi'l al-istihbab. Hukum asal dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-istihbab, tidak sampai wujub. Berbeda dengan amr, dengan perintah. Al-aslu fil amri al-wujub. Hukum asal dalam perintah itu wajib. Kalau cuma sekedar perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sampai menunjukkan kewajiban, tapi istihbab. Bersamaan dengan itu hadis ini pun didhaifkan oleh sejumlah ulama. Berkata Imam Ahmad dan Al-Baihaqi, mukhtalafun fi isnadihi. Berkata Ibnu Mandah, faraqahu syaikhan li ikhtilafin fi isnadihi. Berkata Al-Hafiz, isnaduhu muttarib, la taqumu bil hujjah. Di dalam At-Talkhis Al-Habir. Jadi hadis dhaif. Walaupun sahih, maka tidak sampai membatalkan wudu. Demikian pula hadis yang disebutkan oleh Asy-Syarih yang berikutnya sebagai dalil perkataan mu'allif wa nahwihi, dan yang semisalnya, yang semisal muntah. Sebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asabahu qai'un aw ri'afun." Barang siapa yang muntah atau ri'af, mimisan, aw qalasun, sendawa yang disertai dengan cairan muntah. Ini maksud beliau wa nahwihi. Berdasarkan hadis ini, sebutkan muntah, mimisan, atau sendawa. Au madiyun, atau mazi, falyansarih falyatawadda. Maka hendaklah seorang pergi berwudu. Tetapi, seperti dikatakan al-muallif, Asy-Syarih, wa fi isnadihi Ismail bin Ayyash, wa fi maqal. Dalam sanadnya terdapat Ismail bin Ayyash, pada beliau ada pembicaraan. Dijelaskan oleh para ulama, riwayat Ismail bin Ayyash ini dari Hijaziyin adalah dhaifah. Baik, ya. Jadi kesimpulannya hadis dhaif. Kesimpulannya tidak ada hadis yang sahih bahwa muntah itu sampai membatalkan wudu. Muntah sampai membatalkan wudu. Adanya hadis yang diperselisihkan oleh para ulama, dan kalaupun sahih tidak sampai membatalkan wudu, tetapi sunnah dalam berwudu. Ini juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala seperti disebutkan dalam Al-Hamish dari Al-Ikhtiyarat Al-Ilmiyah, bahwasanya tidak sampai wajib namun disunnahkan. Iya. Wa masud zakar, yang terakhir, yang keenam, dan menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Berdasarkan hadis Busrah bin Safwan seperti disebutkan Asy-Syarih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ahlus Sunan, Malik dan Syafi'i dan yang lainnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa zakarahu fala yusalli hatta yatawadda." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka janganlah dia salat sampai dia berwudu. Ini hadis jelas bahwa orang yang menyentuh kemaluannya batal wudunya. Dan yang zahir di sini sengaja ataupun tidak disengaja. Sengaja ataupun tidak disengaja. Baik. Dan ada hadis, andaikan hadis itu sahih, maka bisa dibawa menyentuh yang tidak disengaja itu tidak membatalkan wudu. Atau menyentuh bukan dengan syahwat, yaitu hadis Talqin bin Ali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
hal huwa illa bid'atun minka. Ketika beliau ditanya tentang kemaluan, apakah membatalkan wudu? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemaluanmu itu tidak lain, hanyalah bagian dari dirimu. Artinya sama saja dengan anggota tubuh yang lain. Andaikan hadis ini sahih, maka hadis yang pertama bisa dibawa pada menyentuh dengan sengaja atau menyentuh dengan syahwat, dan yang kedua dibawa pada menyentuh dengan tanpa syahwat. Namun hadisnya dhaif, didhaifkan oleh sejumlah ulama. Sebab hadis ini diriwayatkan oleh Qais dari bapaknya Talq. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Sa'altul ulama an Qais falam ya'rifu, atau qala falam yukhbiru." Aku bertanya kepada ulama tentang Qais, mereka tidak mengenalnya. Atau beliau berkata, mereka tidak mengabarkan tentang dia. Artinya majhul. Demikian pula Al-Imam Ibn Abi Hatim di dalam Al-Ilal menyebutkan dari bapaknya dan dari Abu Zur'ah. Katanya hadzal hadis syibhul majhul. Hadis menyerupai majhul. Ini tidak dikenal. Dan kata As-San'ani di dalam As-Subul, hadis Busra bin Safwan, ini hadis yang pertama tadi, man massa zakarahu fala yusalli hatta yatawadda, diriwayatkan lebih dari 14 sahabat. Diriwayatkan dari lebih 14 sahabat. Maka dia lebih sahih daripada hadis yang kedua. Hadis yang kedua munkar, memiliki riwayat yang lebih banyak dan lebih thiqat. Baik. Jadi kesimpulannya yang rajih dalam permasalahan ini, menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Akan tetapi andaikan muallif mengatakan wa massul farj, maka ini lebih baik. Menyentuh al-farj, bukan sekedar massul zakar. Kalau zakar kan punya laki-laki, kemaluan laki-laki atau kemaluan depan. Tidak mencakup kemaluan belakang atau kemaluan wanita. Andaikan disebut wa massul farj, itu mencakup kemaluan wanita dan kemaluan bagian belakang. Dan terdapat hadis yang sahih diriwayatkan al-Imam Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami' dari Ummu Habibah dan Abu Ayyub, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa farjahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh farjnya, maka hendaklah dia berwudu. Farj, lafaz farj mencakup kemaluan laki-laki dan wanita dan mencakup kemaluan depan dan belakang. Jadi semua membatalkan wudu. Ini yang lebih afdal kalau digunakan lafaz ini. Baik. Kemudian permasalahan yang dibicarakan para ulama, bagaimana dengan kemaluan anak kecil, baik kemaluan depan maupun belakang. Maka yang sahih dalam permasalahan ini sama saja, tetap membatalkan wudu. Li'umumid dalil, berdasarkan keumuman dalil. Berdasarkan keumuman dalil, kemaluan anak kecil juga menyebabkan wudu. Apabila disentuh menyebabkan wudunya batal. Sebab dalilnya umum, tidak mengecualikan orang besar maupun kecil. Dan juga terdapat asar dari jama'atun minat tabi'in tentang batalnya wudu menyentuh kemaluan anak kecil. Dan ini juga pendapat Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullahu taala. Siapa Syekh Muhammad bin Ibrahim? Siapa Utsman? Syekh Muhammad bin Ibrahim. Belum kenal? Kenalan dulu dong. Siapa yang tahu? Bokas Syekh Muhammad bin Ibrahim. Belum pernah dengar? Siapa Abu Faruq? Syekh Muhammad bin Ibrahim. Lah, Syekh Muhammad bin Ibrahim. Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail. Siapa? Lah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Buatan ini. Muhammad bin Ibrahim At-Tamimi. Cucunya tapi jauh ke bawah. Itu gurunya Syekh bin Baz. Mufti Saudi Arabia sebelum Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Syekh Muhammad bin Ibrahim. Baik. At-Tamimi. Lalu Syekh dari keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Gurunya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Baik, permasalahan yang terakhir disebutkan oleh Syarih tentang menyentuh wanita. Menyentuh wanita yang benar tidak membatalkan wudu. Menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Meskipun jelas berdosa. Kalau yang disentuh itu bukan mahramnya atau bukan istrinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keras mengingatkan. Kata beliau, "La an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah." Ditusuk kepala salah seorang dari kalian dengan jarum dari besi itu lebih baik daripada dia menyentuh tangan seorang wanita atau menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Ini haram. Tetapi untuk mengatakan itu membatalkan wudu harus dengan dalil. Iya. Tidak semua yang berdosa itu bisa membatalkan wudu. Sama halnya dengan tidak semua haram dimakan itu najis. Racun haram dimakan, tetapi bukan najis.
Baik. Adapun dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Aula mastumun nisa", apabila kalian menyentuh wanita, itu yang benar seperti dalam penafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma adalah al-jima'. Maksud dalil dalam Al-Qur'an "Aula mastumun nisa" adalah al-jima', yakni bersetubuh, berhubungan intim. Ini yang membatalkan wudu. Iya. Jadi kalau cuma sekedar bersentuhan tidak sampai berjima', maka tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Iya. Jadi maksud aula mastumun nisa adalah al-jima', seperti riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Demikian pula dari sisi bahasa, lamastum dari lamasa yulamis, fa'ala yufa'il. Artinya ada dua orang yang melakukan. Ada dua orang yang melakukan. Sehingga beda dengan lamasa atau massa. Lamasa yalmisu itu baru menyentuh. Seorang laki-laki menyentuh wanita. Tapi di sini lamastum, artinya dua orang saling bersentuhan mereka. Jadi mendukung makna al-jima'. Baik. Bersamaan dengan itu terdapat hadis seperti hadis dalam riwayat Muslim. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sholat, yakni ketika sholat malam, kemudian Aisyah radhiyallahu anha mencari-cari beliau, mencari-cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kata Aisyah, beliau memegang kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat. Aisyah radhiyallahu anha memegang kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang sholat. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghentikan sholatnya. Artinya wudunya tidak batal. Andaikan batal, sudah disentuh Aisyah radhiyallahu anha, tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menghentikan sholatnya. Baik. Demikian pula hadis yang lebih sahih dalam Sunan Abi Dawud. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Sahih Abi Dawud. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ba'da nisa'ihi, thumma yusalli wa la yatawadda. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari mencium seorang istrinya, lalu beliau salat tanpa berwudu lagi. Ini jelas dari yang tegas. Jadi makna aula mastumun nisa yang benar bukan sekedar menyentuh, tapi berjima. Sebab kenyataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mencium istrinya, bukan sekedar menyentuh biasa, tetapi dicium. Namun beliau salat setelah itu tanpa berwudu lagi. Dan dipahami dari hadis ini bahwa memegang atau mencium dengan syahwat maupun tanpa syahwat sama saja, tidak membatalkan wudu. Memegang wanita atau menciumnya dengan syahwat ataupun tanpa syahwat sama-sama tidak membatalkan wudu. Sebab sudah dimaklumi umumnya mencium wanita dengan syahwat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya tanpa dijelaskan di situ apakah beliau dengan syahwat ataupun tanpa syahwat. Artinya umum. Dan beliau langsung salat tanpa berwudu lagi, menunjukkan bahwasannya hal itu tidak membatalkan wudu. Hanya saja yang membatalkan wudu kalau keluar sesuatu dari kemaluan, yang biasanya adalah apa? Madi. Keluar madi, ini sudah disepakati oleh para ulama, wudunya batal. Berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib, Bukhari dan Muslim, yaghsil dzakarahu wa yatawadda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia mencuci kemaluannya dan berwudu. Iya, hati-hati. Walaupun tidak membatalkan wudu, tapi kalau keluar madi, maka membatalkan wudu. Iya. Alhamdulillah kita telah selesai dari babul wudu. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Abdullah Sufyan. Dan insyaallah kita memasuki sesi tanya jawab. Dan alhamdulillah pertanyaan yang kemarin pun masih banyak yang belum disampaikan oleh Ustaz Abu Abdullah Sufyan, dan insyaallah mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan sedikit demi sedikit insyaallah mudah-mudahan bisa dijelaskan oleh Ustaz Abu Abdullah Sufyan. Dan kami beritahukan sekali lagi kepada para pendengar radio dakwah salafiyah yang ingin bertanya, silahkan kirimkan pertanyaannya melalui SMS ke nomor 085353020304. Baik, mungkin itu yang ingin disampaikan, maka kami persilakan kepada Al-Ustaz Abu Abdullah Sufyan
untuk menjelaskan pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya boleh tawasul kepada orang saleh. Bolehkah saya bertawasul kepada Ustaz? Kalau boleh, doakan agar usaha saya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah di dalam melaksanakan Al-Quran dan Sunnah. Apakah Ustaz mau hadir kalau saya undang untuk memberikan nasihat kepada keluarga yang saat ini sudah menerima dakwah salafi? Mustafa bin Idris Parahirang. Baik. Bertawasul dengan orang saleh dalam artian meminta doa, meminta didoakan ketika dia masih hidup dan mendengarkan ucapan kita, dia hadir, tidak gaib, maka hal ini termasuk tawasul yang disyariatkan. Banyak hadis, yaitu perbuatan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan syarat orang yang kita minta mendoakan itu masih hidup. Ini yang dilakukan para sahabat. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, mereka tidak kemudian berdatangan di kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berdoa kepada beliau. Ini syirkul akbar, syirik besar. Karena doa itu ibadah, tidak boleh dipersembahkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Iya. Oleh karena itu, ketika terjadi kekeringan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada tahun ke-18 Hijriah, para sahabat mendatangi Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta beliau untuk berdoa kepada Allah agar menurunkan hujan. Jadi mereka tidak datang di kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal siapa yang lebih utama? Rasulullah atau Al-Abbas? Ya, jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih utama. Tapi karena beliau sudah meninggal, para sahabat tidak mendatangi kuburan beliau, tapi mereka mendatangi orang saleh yang masih hidup. Terkhusus lagi kalau dia memiliki kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta didoakan. Ini seperti yang dibolehkan. Bolehkah saya minta doanya Ustaz? Kalau boleh, doakan agar usaha saya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah di dalam melaksanakan Al-Quran dan Sunnah. Kita saling mendoakan insyaallah taala. Semoga usaha-usaha kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keistiqomahan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat. Kita saling mendoakan. Allahumma amin. Apakah Ustaz mau hadir kalau saya undang untuk memberikan nasihat kepada keluarga yang saat ini sudah menerima dakwah salafiyah? Insyaallah taala, kalau tidak ada halangan, hadir insyaallah taala. Jelaskan secara rinci pengertian apa yang dimaksud dengan penyakit ain yang bisa mengakibatkan sakit bahkan kematian. Maka dalam memuji harus dibarengi dengan ucapan Masya Allah, ana kurang paham. Penyakit ain itu adalah penyakit yang diakibatkan oleh pandangan mata, baik matanya manusia maupun matanya jin. Dan itu dalam dua keadaan, pandangan ta'jub dan pandangan dengki. Pandangan ta'jub dan sebaliknya pandangan dengki. Baik. Yaitu apabila seorang memandang saudaranya dengan pandangan ta'jub atau dengki kepadanya, bisa berakibat saudaranya itu jatuh sakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini benar-benar terjadi sesuai dengan dalil-dalil dan sesuai dengan kenyataan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ainu haq. Adanya penyakit ain itu hak, itu benar. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat kecuali dari penyakit ain dan al-humah, penyakit yang diakibatkan atau yang disebabkan gigitan binatang berbisa. Menunjukkan penyakit ain itu ada. Dan pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang sahabat yang dipandang karena bagus rupanya, ganteng, dipandang oleh sahabat yang lain dalam keadaan takjub tanpa memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya orang yang dipandang ini sakit. Dia sakit. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta orang yang memandang untuk mandi atau berwudu, lalu sisa mandinya ini atau sisa wudunya disiramkan kepada orang yang terkena ain. Ini salah satu pengobatan. Di samping diruqyah, disuruh mandi orang yang memandangnya, lalu sisa mandinya disiramkan kepadanya. Seperti dalam hadis yang sahih. Jadi
Tidak boleh kita memandang saudara kita dengan kedengkian, dan tidak boleh pula ketika kita takjub melihat kelebihan yang Allah berikan kepada saudara kita, apakah itu ketampanan atau kecantikan atau harta yang melimpah, tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebut subhanallah, masya Allah, karena hakikatnya kenikmatan yang ada padanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini maksud dengan penyakit ain. Jadi cara mengobatinya seperti tadi, ataupun dengan diruqyah, Nah, anak-anak ini banyak terjadi pada anak-anak kecil yang imut-imut. Kalau keluar rumah, semua orang ingin memandangnya, tidak ingin lepas pandangan darinya. Tiba-tiba pulang rumah langsung sakit panas. Maka jika terjadi seperti ini diruqyah baik. Namun kita meyakini tentunya semua itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, termasuk bertawun dalam riba enggak? Kalau membantu ibu membayarkan hutangnya pada bank, dealer, atau kosipa dalam keadaan mendesak untuk menolong ibu, tapi itu enggak tahu kapan lunasnya. Yang dimaksud tolong menolong dalam riba itu, kalau kita tolong menolong dalam memuluskan transaksi riba. Seperti dalam hadis Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan penulis transaksinya, pegawai bank misalnya, dan dua orang saksinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu sama. Artinya mereka bekerja sama untuk memuluskan transaksi itu. Oleh karena itu, kalau sudah transaksi terjadi, lalu kita mau menolong seseorang yang terjerat dengan riba, maka itu perlu dirinci. Kalau dengan menolong tersebut dia mau bertobat, berjanji tidak mau mengulang lagi bermuamalah dengan riba, maka ditolong. Tapi kalau setelah ditolong dia kemudian berani lagi untuk bertransaksi dengan riba, maka seperti ini dinasihati dan jangan menolongnya kalau mau terus-menerus bertransaksi dalam riba. Diminta perjanjian dulu. Sebab dikhawatirkan kita menolong justru malah memuluskan transaksi riba yang terjadi berikutnya. Baik. Mohon diterangkan tentang Hindu Nusantara dan Islam. Apakah bila bercampurnya hukum agama Hindu dengan agama Islam disebut Hindu Nusantara? Apakah pluralis satu hal universal dari bentuk dua hukum yang di dalamnya, dari berbagai macam keyakinan, sehingga kemurniannya sulit diketahui mengapa menjadi begini? Sedangkan komponis bila dibajak, diacak karyanya ada sanksi. Sekian dan terima kasih dari Bapak Sunardi. Saya mencampurkan antara ajaran Islam dengan ajaran-ajaran yang lainnya adalah termasuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau seperti itu, kebenaran itu menjadi berbilang. Kebenaran itu bukan lagi datang dari Allah saja. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabbmu, maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Dan cukup bagi kita Al-Quran dan As-Sunnah sebagai kebenaran, tidak boleh dicampur-campur dengan yang lainnya. Dan Nabi SAW ketika diminta oleh orang-orang musyrik, kita bikin kesepakatan saja. Kita bagi jadwal. Kadang-kadang engkau wahai Muhammad menyembah Tuhan kami, dan kadang-kadang kita menyembah Tuhan kami. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan apa? Surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Artinya tidak boleh dicampur-campur. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Agamaku agama yang benar, dan agama kalian adalah agama yang salah. Tidak boleh dicampur. Oleh karena itu, yang namanya paham pluralisme liberal itu termasuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mau mencampurkan antara hak dan batil. Tidak bisa dicampurkan antara hak dan batil, yang salah dan yang benar. Seperti di dalam agama apa namanya itu? Kejawen. Mencampurkan antara Hindu dan Islam. Ini tidak benar, ini kekufuran. Kejawen itu bukan Islam. Itu ajaran kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula yang berkembang di IAIN atau di UIN. Ajaran pluralisme, membenarkan semua agama, tidak boleh saling menyalahkan, menganggap semua agama itu sama-sama menginginkan kebenaran katanya. Ini adalah paham kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesepakatan seluruh ulama. Baik. Apakah menitipkan anak kecil termasuk kezaliman? Karena anak tersebut nakal, jadi ibunya menitipkannya. Kalau orang yang dititipkan ridho, tidak ada Pak, tidak masalah.
Kalau orang yang dititipkan itu ridho. Barangkali dia mau mendidik biar tidak nakal lagi, itu lebih bagus lagi. Baik. Apakah ngutang kredit beras itu riba? Kan yang tidak boleh emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, beras dengan beras, korma dengan korma. Apakah yang disebutkan di atas boleh ngutang kredit? Baik. Kalau kredit berasnya dengan uang, itu boleh. Kredit beras dengan uang atau dengan emas dan perak, itu boleh. Tetapi kalau kreditnya dengan beras juga, istilahnya dibarter, atau dengan bahan makanan lain yang boleh disimpan dan ditakar, ya, seperti gandum, korma, digunakan untuk membayar kredit beras, maka ini haram. Ini termasuk riba. Termasuk riba. Jadi tentang asnaf ribawiyah, barang-barang ribawi yang 6 itu, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, itu jenis gandum, korma dengan korma, garam dengan garam, itu dikelompokkan menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama, emas dan perak. Emas dan perak. Bagian yang kedua, bahan makanan yang bisa ditakar dan ditimbang. Bagian pertama, emas dan perak, mencakup juga uang. Sebab fungsi emas dan perak di zaman Rasulullah SAW itu adalah sebagai alat tukar. Uang dinar dan dirham. Dinar itu emas, dirham itu perak. Maka berlaku juga bagi uang. Demikian pula makanan yang disebutkan dalam hadis itu tidak itu saja yang dimaksud. Tetapi semua makanan yang ditakar dan ditimbang. Maka masuk juga beras dan yang semisalnya, ya, seperti jagung dan lain-lain yang bisa ditakar, ditimbang dan disimpan lama. Iya, ini masuk. Nah, kalau antara satu jenis barang, kelompok yang pertama misalkan, kalau antara emas dengan emas, itu syaratnya 2. Harus sama bentuknya, sama ukurannya, dan transaksinya dilakukan pada saat itu juga. Tidak boleh berbeda jumlahnya dan tidak boleh kredit. Ini kalau sama jenisnya. Kalau emas dengan emas, misalkan emas batangan mau ditukar dengan emas perhiasan, ini sama, tidak boleh. Kalau jumlahnya berbeda, kalau 1 kilo harus ditukar dengan 1 kilo, dan dilakukan pada saat itu juga. Baik. Sekarang kalau emas dengan perak, maka tidak masalah. Tetapi masih ada syarat yang kedua. Tidak masalah kalau berbeda ukurannya, misalnya emas 1 kilo, perak 5 kilo. Tetapi ada syarat yang kedua, harus dilakukan pada saat itu juga, tidak boleh kredit. Nah sekarang, kalau emas mau ditukar dengan kelompok barang yang kedua, yaitu makanan yang bisa ditakar dan ditimbang, maka 2 syarat itu tidak berlaku. 2 syarat itu tidak berlaku, yaitu syarat harus sama jumlahnya dan syarat harus dilakukan dalam majelis tersebut. Dalam transaksi itu tidak boleh kredit. Maka jelaslah kalau kita mau kredit beras dengan uang boleh, tetapi tidak boleh kalau dibarter dengan padi misalkan, atau beras Cianjur dengan beras Ciamis. Beras Cianjur kita tukar dengan beras Ciamir. Sama-sama misalkan, sama-sama 5 kilo. Tetapi kita sudah terima duluan beras Cianjur 5 kilo, lalu beras Ciamir kita cicil, beras Ciamis kita cicil setiap bulan 1 kilo. Ini tidak boleh. Ini termasuk riba. Atau jumlahnya berbeda. Beras Cianjur 5 kilo ditukar dengan 10 kilo beras Ciamis. Ini juga termasuk riba. Baik. Ini gambaran-gambaran riba. Barangkali kita cukupkan dulu. Ini yang bisa Anda sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Baik, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.